Hai, jika kita lihat beberapa konflik yang terjadi di Indonesia, umumnya konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras maupun budaya. Konflik-konflik tersebut ditimbulkan karena adanya rasa berbawa diri yang berlebihan, fanatisme, menganggap bahwa hanya kelompoknya lah yang terbaik sehingga menganggap rendah kelompok lain. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mempersatukan bangsa kita yang majemuk ini? Ya, salah satunya adalah dengan kolaborasi. Halo semuanya, kami dari kelompok 11, kami sudah berada di mana nih Kak? Di Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional. Kita di sini bertujuan untuk mencari narasumber nih, untuk kita tanyai tentang seni tari, terutama tentang kolaborasi antar tari itu sendiri. Oke, Kak, sebelumnya boleh perkenalan nggak? Nama kakak itu siapa? Oke, perkenalkan, nama aku Marwah Lelawati, biasa dipanggil Marwah. Aku merupakan asisten founder dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia, di mana yayasan tersebut merupakan yayasan yang bergerak di bidang pelestarian budaya dan tradisi Indonesia melalui program penyelenggaraannya itu sekolah tari dan musik tradisional gratis. Dan juga kami juga ada kelas literasi bahasa gratis. Jadi semua program yang ada di Belantara Budaya Indonesia itu gratis tanpa pungutan biaya sedikit pun. Nah, di BBI ini tujuannya adalah untuk menjadi wadah anak muda Indonesia mengenal dan mencintai budaya Indonesia. Cukup mengenal dulu, mencintai, mengetahui. Setelah itu kalau misalkan memang tertarik, memang interest, boleh nerusin ke bidang yang memang dia suka gitu. Misal dari BBI kan ada kelas tari, ada kelas literasi, ada kelas angklung juga gitu, musik tradisional. Oke, jadi ini merupakan tahap awal dari mencintai budaya Indonesia. Oke. Kalau kolaborasi ada tentunya. Jadi di Indonesia sendiri itu kan ada dua jenis tarian ya. Ada yang pakem dan juga ada yang kreasi. Di mana yang kreasi itu bisa dikombinasikan atau dikolaborasikan. Jadi tarian Indonesia yang memang bisa dikolaborasikan itu biasanya tarian yang kreasi. Seperti contohnya ada tari maumere, dikolaborasikan dengan tari tortor, dengan tari yamko, dengan tari ondel-ondel dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa dilihat dari kebutuhan. Misal dari suatu acara membutuhkan tari medley atau tari kolaborasi, ya udah kita bikin sesuai dengan kebutuhan yang memang dia butuhkan gitu. Jadi sekali lagi kalau tari kolaborasi itu nggak boleh sama sekali untuk menggunakan tari pakem. Karena kalau tari pakem itu bisa dibilang tarian yang wajib mengikuti aturannya. Wajib dari gerakannya nggak boleh diubah, dari kostumnya nggak boleh diubah, dari mukanya, mimik wajahnya itu juga nggak boleh diubah seperti itu. Oh, berarti memang ada tarian yang dikhususkan gitu, nggak boleh dikolaborasi. Betul. Tapi ada beberapa yang boleh ya. Iya, tari kreasi. Oke, dari tadi nih ngomongin tari pakem, tari kreasi itu kira-kira ada contoh nggak dari tari-tari tersebut Kak? Oke, biasanya kalau tari pakem itu dibuat oleh maestro. Maestro itu dia bisa dibilang tari pakem itu punya lisensi. Ada lisensinya? Ada lisensinya. Itu udah punya satu orang, nggak boleh diubah gitu. Jadi contohnya itu biasanya yang tari pakem itu Bali, Jaipong, yang memang banyak sama Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak tuh tari pakem yang memang udah ada maestronya dan punya lisensi. Oh, ini tarian saya, kamu nggak boleh asal ubah gitu. Ada copyrightnya, bisa dibilang kayak gitu ya. Benar. Kalau misalkan tari kreasi biasanya itu musiknya itu bisa dipakai oleh gerakan apapun. Misal kamu mau tari maumere dijadikan sebagai senam, it's okay, nggak ada yang marah,
nggak ada yang marah. Kok gerakan senamnya jadi kayak gini atau jadi gimana, itu nggak akan ada yang marah karena itu tari kreasi. Nggak apa-apa kamu pakai musiknya, nggak apa-apa, silahkan diubah sesuai dengan kemampuan kamu. Selanjutnya nih Kak, kira-kira apa sih pendapat Kakak tentang tari kolaborasi yang tadi Kakak jelasin itu? Oke, pendapatku ya, karena budaya Indonesia itu kan sangat banyak. Balik lagi tadi aku udah jelasin ada 38 provinsi, di mana setiap provinsinya itu punya kesenian dan budayanya masing-masing, ya kan? Nah, dengan menarikan tari kolaborasi, kita secara nggak langsung memperkenalkan dan mempromosikan budaya Indonesia. Gitu, seperti halnya contoh kamu kolaborasikan antar pulau. Dari Sumatera satu tarian, Pulau Jawa satu tarian, Pulau Kalimantan satu tarian, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua dan lain-lain. Itu satu tarian. Secara nggak langsung kamu mempersembahkan ini loh kebudayaan Indonesia yang sangat kaya itu. Meskipun hanya 4 tarian yang kamu kasih tahu ke orang lain, seenggaknya kamu udah ngasih tahu ternyata budaya Indonesia itu beragam ya. Ternyata budaya Indonesia itu kaya ya. Dari satu tarian aja itu bisa merepresentasikan banyak hal. Jadi dengan adanya kolaborasi tarian itu atau tari medley itu ya balik lagi kamu sudah membantu Indonesia untuk melestarikan budayanya dan promosikan ke orang lain yang memang mungkin belum tahu. Itu karena kan sekarang balik lagi ya, sekarang tuh di zaman ini anak mudanya udah ada pergeseran budaya masuk dari budaya asing segala macam. Secara nggak langsung itu dengan kamu bisa memperkenalkan budaya Indonesia kembali yang bisa dibilang lebih atau asik gitu ya, lebih asik atau lebih kaya dari yang memang budaya luar yang masuk ke Indonesia, itu kan bisa membuat atau mendorong generasi muda untuk ikut melestarikan budayanya dan ikut mencintai budayanya gitu. Jadi tari kolaborasi itu dampaknya positif sih, Positif. medley, tapi balik lagi harus yang kreasi, nggak boleh yang pakem gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir nih Kak, kira-kira Kakak punya saran tarian gak sih untuk kita bisa kolaborasikan gitu dari BBI sendiri? Oke. Kalau dari BBI itu biasanya untuk kolaborasikannya itu per pulau di Indonesia itu satu. Iya, betul. Kalau misalkan memang aku bisa kasih 4 tarian ya, boleh aku kasih contoh 4 tarian. Tari tortor dari Sumatera Utara itu dari Pulau Sumatera. Terus dari Pulau Jawa boleh ambil ondel-ondel, tari ondel-ondel karena termasuknya muda. Terus dari Nusa Tenggara bisa ambil tari maumere, dan satunya lagi boleh dari Papua tari amko gitu. Jadi 4 itu tuh tarian yang bisa dibilang beatnya sama, gerakannya mudah, boleh kalian ubah, boleh misal kalian susah dengan satu gerakan, boleh kalian kreasikan. Mau gerakannya diubah seperti apa, nggak ada yang marah gitu. Masuk ke dalam tari kreasi berarti ya? Dalam tari kreasi tidak ada aturan baku yang seperti tari pakem gitu. Jadi 4 itu bisa aku saranin untuk proyek kalian. Silahkan untuk memperkenalkan budaya Indonesia, cintai budaya Indonesia, terus jadi generasi yang turut membantu Indonesia untuk melestarikan budayanya gitu. Oke, kita berarti pertanyaannya cukup sampai sini aja Kak. Kita sangat terbantu gitu dengan penjelasan Kakak dan kita sangat berterima kasih nih Kak. Sama-sama, jangan lupa follow Instagram Belantara Budaya. Buat kalian yang penasaran dengan seni tari yang ada di Indonesia, terus juga ingin turut ikut melestarikan, bisa follow budaya Instagram Belantara Budaya dan ikuti kelasnya gratis gitu. Kelasnya gratis, tinggal datang loh. Betul. Tiket masuk berapa tadi? 2.000 ya? Kalau siswa BBI tanpa pungutan tiket, kalian tinggal masuk aja. Oke. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dari 11-3
ingin mengkolaborasikan beberapa tarian yang ada di daerah di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Halo semua, perkenalkan nama aku Nazwa Yuliani Rizkia. Halo semua, nama saya Aulia Ramadhani. Halo semuanya, nama saya Aulia Tama. Nama saya Yusuf Bisadewo. Nama saya Gabriel Christian. Nama saya Nabila Klasiani. Nama saya Siva Citra. Nama saya Jan Manuela. Selamat menonton pertunjukan yang kami buat. See you. Panas banget. Kita jadi latihan di mana nih? Bentar ya. Ada banyak banget. Oh, kita latihan di situ aja. Oh iya, soalnya ada mata sih. Oh iya, ada pohon ya. Boleh. Siap. Sekalian musiknya gitu ya. Gini mereka ngapain sih di situ? Kalau kita duluan di sini gimana sih? Dari awal ya. Ya oke. Lu, kita kan ini berdua ya. Lu harusnya nggak usah ganggu kita juga dong. Lah, lu bertiga ngapain datang ke sini? Iya kan kita ini ada gua. Ini tempat umum. Nah, sekarang kita kan ini ada gua, ada teman-teman gua. Ya seenggaknya musik lu kecilin. Ya seenggaknya lu juga nggak usah di sini. Kan musik lu duluan yang kenceng, kita udah bawa lu tiba-tiba. Apaan sih ribut-ribut? Ini nih dia duluan nih. Kelompok udah duluan. Kelompok udah di sini duluan dia mau datang. Makanya lu sekarang pergi aja deh. Ini kan mau duluan sekarang. Pada diam. Kalau begini masalahnya, kenapa nggak kita kolaborasiin aja? Emang bisa? Bisa lah. Gua sini lu ikut gua. Boleh.
keren juga ya kalau dikolaborasi. Buat apa kita ribut? Daripada kita ribut kayak tadi, kan lebih baik barengan gini loh. Yaudah deh, gue minta maaf ya. Gue juga minta maaf ya, tadi udah marah-marahin lu. Ya, gue juga minta maaf ya. Makasih ya udah ngajarin. Makasih ya. Makasih ya Mbak sudah bikin kita akur ya. Makasih. Terima kasih. Oke, demikian yang dapat kami persembahkan kolaborasi tarian antar daerah di Indonesia. Ini bisa menjadi satu langkah kecil untuk langkah-langkah berikutnya yang lebih besar. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa keberagaman itu bisa sangat mudah memunculkan perpecahan dan konflik. Namun lain halnya apabila kita mampu menyikapinya dengan baik, maka keberagaman itu bisa menjadi sumber kekuatan untuk bangsa kita. Mungkin dengan alasan inilah semboyan bangsa kita bisa lahir. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.